Kenapa kamera gue dimusuhin ya? Heran. Mahal ya? Bukan, harus ada ininya, royalti. Iya. Bagiannya kan bukan kita masuk. Iya. Nanti kita mau tahan Pak di gitu, tapi kata teman-teman jangan biar dengerin langsung gitu pesannya. 3 orang dari dapur fraksi sebenarnya kalau sudah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 9, yang kami hormati Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Utara Dunia Berbahagia. Sebagaimana biasa, sebelum acara rapat dimulai, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpa kita sehingga pada siang hari ini kita bisa mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan ARSI, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia. Mengenai waktu rapat kita mulai jam 14.10, nanti berakhir kira-kira sampai jam setengah paling lama. Setuju Pak ya? Ya. Ya, karena puasa nih, jadi bukannya di rumah masing-masing. Di Komisi 9 tidak menyediakan buka puasa bersama. Saya ketok ya. Adapun agenda rapat dengan pendapat umum pada hari ini adalah permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai pelayanan JKN di fasilitas kesehatan. Kalau anggota Komisi 9 turun ke dapil masing-masing, itu banyak sekali temuan-temuan yang terjadi di rumah sakit. Pelayanan rumah sakit yang menimbulkan akibat ketidaknyamanan bagi para peserta JKN. Yang umum, biasanya itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri, kayak bagian menggunakan kartu KIS, berobat itu kalau menginap 3 hari sembuh tidak sembuh disuruh pulang. Itu kejadian yang banyak. Tolong nanti diverifikasi sebagai anggota di anggota bapak-bapak dan ibu sekalian. Selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia untuk menyampaikan dan menjelaskan dalam pertemuan ini kira-kira 10-15 menit. Saya silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang terhormat pimpinan Dewan, anggota Dewan dari Komisi 9 DPR RI serta teman-teman dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Puja dan puji marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya pada siang hari ini kita terima kasih sudah diterima di ruang Komisi 9. Pada kesempatan ini mungkin saya langsung saja memaparkan beberapa masukan dari teman-teman rumah sakit khususnya di rumah sakit swasta. Adapun rumah sakit swasta ini jumlahnya ini kurang lebih 2.243 rumah sakit slide-nya, atau 69,7% dari jumlah rumah sakit yang ada di Indonesia. Di kita hampir 3.200, jadi kita mendekati 70% itu adalah rumah sakit swasta. Terus juga lebih dari 2.000 rumah sakit swasta yang ada itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Di rumah sakit swasta berperan penting dalam mendukung program JKN dan memberikan jangkauan yang lebih luas. Mungkin teman-teman rumah sakit itu bisa sampai ke level kabupaten, sampai di kecamatan juga banyak rumah sakit swasta yang berdiri di sana. Jadi perannya itu menurut kami sangat bermanfaat untuk peningkatan layanan. Rumah sakit swasta bukan sekedar vaskes, tapi juga bagian dari solusi dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Namun dalam perjalanan mendukung program jaminan kesehatan, kami menghadapi beberapa
kendala, dan mungkin pada kesempatan ini kami juga ingin sharing untuk mengusulkan beberapa solusinya. Adapun problematika yang ada di kami di rumah sakit swasta, yang pertama adalah regulasi yang keluar dari Kementerian Kesehatan ataupun dari BPJS Kesehatan itu berubahnya sangat cepat gitu ya. Terus juga keekonomian tarif rumah sakit menurut hemat kami ini sudah hampir 2 tahun setengah belum ada perubahan. Terus juga ada pending claim, audit pasca pembayaran klaim ini juga dilakukan oleh teman-teman BPJS sehingga banyak rumah sakit yang mengembalikan klaim. Terus juga kelas rawat inap standar. Terus juga ada program yang ini menurut hemat kami masih belum optimal. Terus juga pembatasan layanan dan pemutusan kerjasama dengan PKS. Yang pertama terkait dengan regulasi yang berubah-berubah, ini regulasi ini sangat cepat, sedangkan kami di rumah sakit swasta itu sama sekali tidak ada subsidi, sehingga terkait dengan regulasi yang menyangkut fasilitas baik itu secara fisik ataupun SDM ini juga sangat mempengaruhi, karena kami perlu dana, perlu persiapan sehingga kami mampu mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh kementerian ataupun oleh BPJS. Berikutnya lagi adalah tarif inasi bijis. Ya, tarif inasi bijis ini harusnya memang di PMK 3 tahun 2023 itu dievaluasi dalam 2 tahun. Jadi sekarang saatnya di 2025 harusnya sudah mulai dievaluasi dan kemungkinan untuk naiknya seperti apa, karena teman-teman di rumah sakit tentunya kita sudah menghadapi UMR, belum juga tenaga di kami adalah mayoritas juga profesional, baik itu dokter, perawat, penunjang medik dan lain-lain gitu ya. Berikutnya lagi saya singkat saja, berikutnya lagi adalah terkait dengan kelas rawat inap standar. Rawat inap standar pemerintah khususnya Kemenkes akan memberlakukan 1 Juli 2025. Memang kita tahu ini kelas rawat inap standar itu sudah diundur-undur gitu ya. Dari 12 kriteria memang kita beberapa rumah sakit sudah menyesuaikan kriteria itu. Tapi sampai sekarang terus terang kami itu belum tahu pastinya seperti apa sih. Mau dibayar nanti ke depan seperti apa, terus juga maksimal 4 tempat tidur, apakah nanti akan ada masih yang 3 tempat tidur dan 2 tempat tidur dan seperti apa. Jadi teknisnya ini sebetulnya belum kami terima, sehingga tidak mudah bagi kami di rumah sakit swasta untuk adaptasi terhadap regulasi-regulasi ini. Jadi menurut hemat kami di fasilitas kesehatan, masalah kris itu menurut hemat kami adalah belum urgent gitu ya. Yang mungkin urgent itu bagaimana pasien ataupun masyarakat itu bisa akses ke vaskes ini bisa cepat, bisa dilayani dengan baik, juga mungkin bisa cepat sembuh gitu ya. Mungkin dari yang kami hadapi di lapangan itu yang banyak masukan dari pasien adalah hal-hal yang terkait itu gitu ya. Berikutnya lagi adalah terkait dengan pending claim. Jadi dalam 5 bulan terakhir ini banyak anggota kami di rumah sakit swasta harus mengembalikan juga klaim-klaim pasien yang sudah dirawat. Nah, kadang-kadang dalam ini itu bisa tiba-tiba sehingga cash flow di rumah sakit kami ini sangat-sangat terganggu. Begitupun terkait dengan pendingnya. Di tahun-tahun sebelumnya ini tidak ada pendingan gitu ya. Nah, sekarang pending itu menurut survei kami di bulan Agustus, September, Oktober itu lebih dari 20% dari klaim yang kita ajukan ke BPJS itu dilakukan pending. Nah, ini sangat mengganggu cash flow sehingga kami di fasilitas kesehatan tentunya mengalami hambatan dalam memberikan layanan kepada pasien. Bagaimana kami harus bayar honor dokter, membeli obat. Nah, ini jadi kami harapkan pending ke depan ini bisa lebih kecil lagi gitu. Berikutnya lagi adalah terkait COB ataupun KAPJ. Sebetulnya Kemenkes sudah
mengeluarkan KMK 1366 terkait koordinasi antar pemberi jaminan. Jadi di mana pasien kelas 1 bisa naik ke PIP, tapi dengan tarifnya itu 200% dari memang implementasi di lapangannya masih belum terrealisasi, dan terus terang kami juga kalau angka 200 itu sebetulnya agak keberatan kalau 200% dari dinas biji, dan kita juga tidak tahu bagaimana pasien yang kelas 2 kalau dia naik ke VIP seperti apa mekanismenya gitu ya. Ini kemungkinan masih memakai PMK 3 tahun 2023. Berikutnya yang keenam adalah pembatasan layanan ya. Kadang-kadang banyak di tempat kami di rumah sakit swasta sekarang kadang-kadang mau nambah dokter spesialis bedah saraf aja, kredensialnya itu lama. Saya pernah ke daerah, ke satu kabupaten di mana dokter spesialis bedah sarafnya hanya 1 gitu ya. Dan itu dia mau praktek di swasta itu lama sekali untuk approve BPJS. Si dokter itu tidak bisa melakukan operasi di RSUD karena di RSUD ICU-nya sudah penuh gitu ya. Tentunya kan butuh di fasilitas swasta. Nah ini juga approve-nya itu lama ya, tidak hanya bedah saraf tentunya. Jadi setiap dokter spesialis itu juga agak lama gitu prosesnya. Apalagi kalau nambah layanan. Ya, nambah layanan, kita tahu menambah kemoterapi, menambah hemodialisa, apalagi jangan-jangan itu cath lab juga sangat susah gitu. Nah, padahal sebetulnya yang kami lakukan adalah bagaimana akses masyarakat itu bisa cepat untuk berobat ke kita gitu ya. Bayangkan kalau misalnya pasien cancer butuh kemo harus antri, ini kan menambah parah. Nah, kami harapkan jadi pendekatannya itu kita mengerti, jangan sampai pendekatannya itu terlalu masalah ke biayanya gitu, tapi kita pikirkan juga bagaimana masyarakat itu bisa akses untuk lebih mudah ataupun bisa mendapatkan layanan yang cepat dan lebih baik. Berikutnya lagi adalah terkait pemutusan kerjasama. Kita agak miris juga ya. Kalau KPK bilang sampai 20 triliun gitu ya rumah sakit fraud gitu, waduh miris sekali bagi kami gitu, rasanya sih terlalu mengada-ada gitu ya. Nah karena mohon maaf ya, rumah sakit yang begitu ditutup kerjasamanya sama BPJS itu 2 bulan itu dia langsung PHK, dokternya pada pergi dari situ, terus alat-alatnya juga mangkrak di situ. Akhirnya baru kerjasama itu mungkin bisa 2 tahun sampai 3 tahun berikutnya. Ini pun tidak ada regulasinya gitu. Jadi kami harapkan kalau memang ada anggota kami yang dianggap fraud, mungkin ada pembinaan administrasinya seperti apa gitu. Tapi jangan sampai diputus. Kalau diputus itu dokternya pergi, perawatnya pergi, akhirnya kasihan PHK, terus yang punya rumah sakit juga itu kan pemilik modal yang kecil-kecil ya, teman-teman, akhirnya mereka kesulitan, akhirnya nggak bisa nyicil ke bank, akhirnya bisa aja di PKPU gitu loh. Nah ini jadi mohon perhatiannya, jangan sampai dilakukan penutupan rumah sakit. Nah ini beberapa rekomendasi yang kita harapkan tentunya rumah sakit swasta juga ikut berperan serta dalam bersinergi untuk menyusun. Kita juga butuh transisi kalau ada regulasi gitu. Terus kita mengharapkan ada penyesuaian tarif inasi bijis ya. Terus juga kita mengharapkan ini bagaimana nih terkait kris ini, mungkin teknisnya nanti tarif dan lain-lainnya seperti apa. Jadi harus terbuka dari jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai begitu 1 Juli akhirnya kami tidak mampu, dan ini jadi perhatian nanti. Berikutnya lagi adalah evaluasi dari BPJS Kesehatan ini terkait dengan pending claim, terus juga pembatasan layanan dan lain-lain. Ini juga kami harapkan bisa berjalan dengan baik. Sebetulnya kami sangat baik sekali komunikasi dengan BPJS baik di pusat ataupun di cabang ya sebetulnya ya. Berikutnya adalah perlu adanya verifikator independen. Jadi kadang-kadang kami di rumah sakit itu kalau dianggap ada kasus yang dianggap fraud atau mungkin
mungkin dianggap tidak sesuai gitu ya, itu kadang-kadang pengembalian uang itu bisa secepat kilat gitu ya. Padahal mungkin kami di rumah sakit itu ingin berperannya dinas kesehatan ataupun tim klinis yang ada di kabupaten itu ada koordinasi antara rumah sakit, organisasi profesi, dinas kesehatan dan BPJS gitu. Jadi kami harapkan ada peran pihak lain untuk bisa diskusi terkait ini. Terus berikutnya lagi terkait dengan COB tadi KAPJ, kami harapkan mungkin koordinasi sama OJK-nya bisa cepat selesai sehingga mungkin bisa terimplementasi dengan baik gitu ya. Terus berikutnya lagi tadi terkait kris ya, tadi saya sudah sampaikan. Terus berikutnya lagi terkait dengan kalau ada rumah sakit yang baru, memang teman-teman BPJS itu sudah mengplot mana area hijau, mana area kuning, mana area merah. Jadi kalau area merah itu tidak bisa bekerja sama dengan BPJS gitu. Nah ini padahal cara menghitung merah, kuning, hijaunya ini kami tidak dilibatkan. Jadi kami harapkan tentunya semakin banyak fasilitas yang diikut sertakan dalam pelayanan BPJS tentunya akan menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ataupun mutu yang baik. Kesimpulan, mari bersama menjaga keberlanjutan layanan kesehatan. Kami datang dengan solusi konkret. Kami percaya DPR bisa menjadi mitra kami dalam menciptakan regulasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja paparan dari kami. Nanti mungkin dalam diskusi teman-teman kami yang hadir ini banyak dari daerah juga, ada dari Bandung, ada dari Jogja, gitu ya. Terus ada dari Kerawang yang hadir. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ketua, terima kasih atas pemaparannya. Saya mencatat beberapa hal ini yang terkait dengan keluhan dan curhat sekaligus rekomendasi adanya regulasi Kemenkes dan BPJS Kesehatan yang selalu berubah-ubah. Dan ini menjadi keluhan, saya juga tahu Pak, kita selalu mendapatkan pengaduan dari teman-teman di rumah sakit swasta. Yang kedua, pending claim dan audit claim. Pending claim ini memang sekarang banyak sekali terjadi, terutama setelah ada pengetatan dari BPJS Kesehatan. Tapi menurut Pak Dirut BPJS Kesehatan, pending claim itu hanya 5% data. Tapi Bapak mengatakan di rumah sakit swasta 20%. Yang benar datanya yang mana ini? Ya, ini saya sudah beberapa kali nanya Pak Dirut, cuma 5% katanya. Kemudian dinas bisnis yang perlu dievaluasi serta kelas rumah sakit yang standar yang atau kris yang belum ada standarnya sampai sekarang. Nanti perlu juga dijelaskan Pak kesiapan rumah sakit untuk menerapkan kris ini sudah berapa persen. Di rumah sakit negeri yang vertikal sudah siap semua, yang RSUD ada yang siap, ada yang belum siap. Saya tidak tahu kalau rumah sakit swasta seperti apa perkembangannya. Yang ketiga, yang kelima yaitu pemutusan hubungan kerjasama. Saya juga mendapatkan keluhan dari 3-4 rumah sakit swasta yang sudah diputus hubungan kerjanya. Memang ini terkait dengan fraud Pak, banyaknya fraud. Jadi memang tidak semua, mohon maaf Pak Ketua, tidak semua rumah sakit swasta itu baik-baik saja. Ada juga tanda kutip yang nakal juga ada Pak. Yang nakal juga ada. Ini menurut BPJS Kesehatan. Baik, saya persilakan sekarang giliran pendalaman dari peserta. Pertama Pak Edi Wur, saya persilakan. Masih Ketua, saya mohon berulang kamu izin Pak. Ini sahabat-sahabat saya dari berbagai buku kalau saya nggak ikut membantu satu solusi nanti dosa. Pak Ketua dan anggota komisioner sonasi Pak Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia dan seluruh pengurus yang saya hormati. Pertama, saya memberi apresiasi atas kedatangannya. Saya kira betul yang disampaikan oleh Bapak bahwa soal kesehatan itu tidak
Jadi urusan negara dan kesehatan itu kewajiban negara, hak-haknya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, saya sepakat persoalan rumah sakit swasta yang sudah Bapak sampaikan secara tertulis ini semuanya saya kira fakta. Saya sudah sering berkomunikasi dari berbagai ruang teman-teman yang mengalami ini nggak tahu ini semua. Dari sisi regulasi cepat diubah biasa. Masalah dengan standar atas luaran ini berdarah-darah dan sekarang berubah. Ini masih bisnis. Lalu Bapak menyampaikan ada sekitar 10 rekomendasi. Semuanya masuk akal. Tapi kalau Bapak saya beri pertanyaan, kira-kira rekomendasi nomor 11 apa? Dikabulkan. Bapak ini kan sekolahnya punya mitra dengan BPJS. Iya betul. Itu mitra utama. Kehidupan rumah sakit swasta itu sangat tergantung pada kehidupan BPJS. Dan BPJS ini amanah undang-undang untuk mencapai jaminan kesehatan nasional. Nah, Bapak juga harus melihat sisi teman kita ini, mitra kita ini. Dan saya berharap usulan itu dari Bapak. Itu apa? Yang bisa menyelesaikan seluruh 10 ini. Ya kondisi di BPJS-nya harus sehat biar berkelanjutan. Sekarang nggak sehatnya di mana? Di masjid itu ya, saya biar bisa berdiskusi. Iya, kalau yang kami amati tadi dengan kasus misalnya pending, pembatasan layanan dan lain-lain, artinya kami menduga ada masalah di keuangan. Keuangan ya? Ya. Keuangan di mana ya? Sama dulu ragu-ragu masih belum open. Iya, kalau keuangan apakah misalnya iuran yang diberikan peserta itu lancar ataukah ada yang mandek gitu ya? Ya, kecurigaan kami sih itu, Pak. Iuran Pak. Jadi Pak, jadi kalau ingin menyelamatkan CKN ya Pak, kan sudah sering disebut bahwa iuran BPJS di Indonesia CKN kita itu paling murah sedunia. Ini sumbernya. Cuma keberanian untuk menaikkan iuran untuk menyelamatkan CKN kita itu tantangannya gede. Politisi seperti saya Pak, kalau mengusulkan ini, saya Pak, lawannya publik Pak. Ini saya belum buka-bukaan. Lawannya publik Pak. Negara, pemerintah masih menunda 2026. Sementara Pak, kondisi ya, rasio BPJS sudah 107%. Asetnya turun dari berapa persen? Dari dari 50 sekian persen, 50 sekian triliun sekarang berapa? Aset tinggal dari 49 triliun turun 49 triliun, sekarang tinggalnya sekitar 38 triliun. Pasti satu lega satu triliun. Oleh karena itu Pak, rekomendasi nomor 11 saya sarankan Bapak mengeluarkan itu dari sisi resmi membantu kami. Paham ya? Ya. Saya butuh dukungan Bapak untuk mengeluarkan itu biar teman-teman merasa ada misi. Siap. Betul Ya. Kalau ini keseimbangan kesehatan organisasi BPJS clear ke Bapak pasti. Negara pasti punya keleluasaan untuk yang Bapak sampaikan tadi, misalnya inasibilisnya murah, boleh Pak ya? Betul Pak ya? Ya. Kan butuh penyesuaian ya.
murah sekali. Kira apa? Yang kedua, rumah sakit swasta yang mau bekerja sama dengan BPJS sudah ada. Meskipun jumlah tempat tidur, jumlah tempat tidur dengan jumlah penduduk masih mungkin sebetulnya. Itu sudah ada. Itu sudah semua disetujui. Berapa triliun ini ya? Ini PR kita bersama loh, saya sharing nih. Kita sharing semuanya dari kita share. Tapi saya setuju rumah sakit swasta terutama yang di daerah-daerah kecil yang tujuan kita kan mendekatkan akses akan kesehatan itu dapat prioritas. Harusnya dapat vokasi rumah sakit swasta yang ada di daerah-daerah terpencil, di perbatasan, di desa atau di kecamatan itu mestinya mendapat prioritas. Karena persoalan kita itu kalau kita lihat dimensi BPJS itu bukan hanya soal iuran, bukan hanya soal kepesertaan, tapi yang lebih penting sekarang adalah akses manusia untuk keadilan. Itu jadi saya sangat setuju. Lalu ya tahu tadi Pak, saya mengatakan memang Komisi 9 konsen di situ lah. Kami mendorong BPJS untuk satu fraudnya diselesaikan BPJS terjaga dengan baik, karena kenakalan. Jadi kalau Bapak ada yang fraud, kemudian izin rumah sakitnya dicabut, konsekuensi. Kalau perlu malah kami tingkatkan ranah pidana. Ini mohon izin atau tidak fraud Pak. Jadi yang fraud ada toleransi loh Pak. Kita sepakat itu loh ya. Karena ini fraud loh Pak. Sudah ada pelanggaran ya. Jadi kita punya semangat yang sama soal menangani fraud ini. Lalu soal kelas rawat inap standar, ini kan masih perdebatan terus Pak. Antara jadi kelas rawat inap standar itu kan nanti kelas 1, 2 turun, yang kelas 3 naik. Betul ya Pak? Jadi kelas standar. Itu baru tahu Bang kita. Nah, iya. Belum jelas ya ini masih persoalan dengan Komisi 9 dengan BPJS dengan DSN yang masih selesai. Tapi saya bisa meyakini rumah sakit swasta ada untuk menyelesaikan standar dan butuh investasi besar untuk itu. Ini yang nanti menjadi persoalan atau menjadi PR kami dengan pemerintah. Lalu kemudian yang terakhir soal asuransi kesehatan swasta. Menurut Bapak, asuransi kesehatan swasta itu Bapak oke atau enggak? Jadi memang kondisi sekarang nanti jawabnya Ya. Jadi asuransi kesehatan swasta yang mau masuk itu betul-betul Bapak pelajari menyelamatkan JKN kita atau sebaliknya. Itu Pak. Nah, ini saya senang saya sudah bisa membaca semuanya SNP dan data baru. Mudah-mudahan Bapak terus semangat untuk mengadvokasi rumah sakit swasta di Indonesia. Dan saya sangat pendapat bahwa rumah sakit swasta ini tidak terpisahkan dari beberapa kesehatan. Saya itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulianto. Selanjutnya Pak Heri Cahyono. Terima kasih dengan teman-teman Komisi 9, Asosiasi Rumah Sakit Swasta seluruh anggota. Cuman tadi saya juga di sini selama tadi, Bapak ini masih kurang terus terang. Jadi masih ada yang ditahan. Apa-apa yang disampaikan Bapak itu masih ada yang ditahan. Sebenarnya pada saat Bapak menghadap ke Komisi 9 sampaikan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai contoh, yang Bapak sampaikan itu kalau saya nangkep ini Bapak pentingnya regulasi di JK ini perlu disesuaikan gitu. Kalau melihat, jadi ada regulasi yang ada di JKN. Apa yang disampaikan ketua tadi saya bisa nangkep bahwa ini loh, saya belum dapat ini, artinya regulasinya itu masukan itu harusnya Bapak sampaikan. Sebetulnya harus bagaimana? Akhir pada saatnya nanti
jaminan kesehatan ini bisa mengcover apa yang disampaikan ketua. Yang ketiga, saya ingin tanya bahwa rumah sakit swasta itu biasanya baik daerah kabupaten, provinsi maupun bergabungan dengan rumah sakit daerah. Dokter yang Bapak pakai kadang-kadang juga ada dokter daerah yang tentunya inilah yang harus dikerjasamakan dengan baik, seperti apa yang sampaikan tadi bahwa di rumah sakit daerah katakanlah bednya tutup atau operasinya yang tutup, dokternya masih mampu untuk operasi, cuma mau pindah ke rumah sakit swasta yang izinnya tidak. Karena perlu dikoordinasikan seperti saya sampaikan tadi, koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan koordinasi dengan rumah sakit. Apakah Pak Ketua sebenarnya untuk verifikasi klaim itu dokternya ada yang mau dipidanakan kalau saya kembalikan dia ada? Enggak ada sih. Ada. Jadi yang kemarin verifikasi yang mengembalikan belum ada. Enggak ada. Belum ada. Ada yang disampaikan kalau ini kembalikan bukan dana. Enggak ada. Benar ya? Oleh sebab itu Pak Ketua bahwa secara detail tentunya dari Indonesia, cancer, jantung dan sebagainya itu kan sebetulnya kalau di dalam restoran menunya kan terbatas. Ada hal-hal yang ditangani melalui menu tersebut. Saya katakan kalau mau kemoterapi harus 6 kali. Ternyata yang di dalam BPJS cuma 4 kali namanya. Yang 2 kali yang rumah sakit yang ayo. Ya, betul. Nah, ini perlu disampaikan di dalam tadi yang saya bahas. Jadi Bapak nanti bisa bersama dengan rumah sakit daerah yang ada di rumah sakit daerah dengan swasta. Namun demikian Pak, saya mohon Bapak harus menyampaikan mau ketemu Komisi 9, menyampaikannya terbuka. Jadi Bapak harus menyampaikan apa yang terdalam daerah. Itu saja Pak Ketua yang perlu kami sampaikan. Prinsipnya kesehatan ini adalah tanggung jawab rumah sakit tidak saja, bukan hanya rumah sakit swasta nanti bisa berjalan. Jadi itu Pak, apa yang saya sampaikan tadi semuanya sama kita temukan dengan BPJS dan dinas kesehatan yang ada di provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak DSI. Terima kasih Pak Paya, pimpinan dan ketua persidangan yang kami hormati, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ASI), pimpinan seluruh pengurus yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Pertama, ada beberapa poin yang ingin kami coba dalami terkait itu. Pertama, tentang tantangan perubahan regulasi wilayah yang di sini kan dibunyikan bahwa regulasi ini cepat berubah yang pada akhirnya membuat rumah sakit swasta pada akhirnya belum tentu dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, kami kira pada hari ini di sisi para rumah sakit swasta terkait dengan perubahan regulasi ini menjadi mengganggu ya, kalau kita lihat tadi di kaitan antara sisi rumah sakit. Nah, bagaimana rumah sakit swasta pada hari ini dapat mengatasi tantangan akibat perubahan regulasi yang cepat seperti Perpres 59 tahun 2024. Nah, kemudian belum lagi yang seperti diatur lebih terbuka sampai dengan menjadi import elektronik. Nah, ini bagaimana terhadap adaptasi dari sisi operasional dan lain-lain. Apakah ini terdapat signifikan perubahan kebijakan terhadap pelayanan medis yang ada di rumah sakit swasta? Kemudian poin kedua, masalah payment plan yang disampaikan. Berapa hari sekarang Bapak menyampaikan dari saya menyampaikan tadi 5%
yang terjadi pending claim berdasarkan kepada BPJS Kesehatan. Tetapi Bapak menyampaikan datanya berbeda. Sebenarnya lebih dari 20% pending claim yang kita dapat pada hari ini di rumah sakit swasta. Ini kan rumah sakit swasta skopnya. Nah, berapa lama sebenarnya kita coba berikut saja ya? Karena ini dilalui berapa hari rata-rata pending claim yang terjadi kalau dirata-ratakan di rumah sakit swasta yang terlibat dalam hasil pada hari ini. Agar ini menjadi masukan bagi kami untuk dapat kami perdalam bila mana nanti ada rata-rata yang berbeda kesehatan. Nah, kemudian mengapa lebih dari 20% dari rumah sakit swasta mengalami pending dan penolakan dari adalah sebenarnya apakah karena dari kecurangan tadi, apakah karena ketidaksamaan antara diagnosa atau mencari klaim yang lebih besar, padahal tidak seperti itu pada realnya. Nah, kemudian bagaimana akibat yang dirasakan terhadap cash flow di rumah sakit swasta hari ini dari secara umum. Kemudian terkait kesesuaian tarif dan keekonomian rumah sakit. Kita tahu bisnis rumah sakit pada hari ini padat modal, dan ini juga kita coba kaitkan dengan kenaikan inflasi. Apakah ada evaluasi antara asosiasi-asosiasi rumah sakit yang pada hari ini mungkin Bapak dan Ibu dari pengurus ARSI dengan BPJS Kesehatan untuk meninjau tarif pelayanan rumah sakit swasta minimal setahun sekali ya, karena nanti kan kita nanti kondisi terhadap inflasi itu kan nanti setiap setahun sekali. Nah, ini kan jangan sampai kita tarif ini nanti pada akhirnya pelayanan medis kita ingin maksimal dan optimal, tapi pada akhirnya tarif ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian, apakah ada jangka waktu transisi pemberlakuan peraturan baru pada rumah sakit swasta itu? Nah, kami ingin bertanyakan, apakah ada deadline yang diberikan kepada asosiasi rumah sakit swasta? Kami kira itu mungkin Pak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya yang terakhir Ibu Neti, silakan Bu. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan. Teman-teman Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, terus terang yang di mana saya kenal baik ini pimpinan karena aslinya Jawa Barat ya. Dokter Harida. Ya, Dokter Harida. Di samping dokter juga itu orang Jawa Barat juga. Dokter Iing. Betul ya? Iya. Dokter Ihsan sebetulnya. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sudah beraudiensi ke Komisi 9 pada siang hari ini, karena ini menjadi salah satu cara kita untuk terus mengoneksikan sekaligus mengamplifikasi apa yang dilakukan di lapangan untuk kita sambungkan dengan kebijakan dan regulasi agar layanan kesehatan ini semakin baik. Seperti itu. Yang kedua, secara pribadi dan saya yakin fraksi PKS dan juga fraksi yang lainnya di Komisi 9 mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit swasta se-Indonesia. Karena jujur, kalau kita hanya bergantung pada rumah sakit pemerintah, nampaknya layanan kesehatan ini tidak dapat diterima dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini analoginya sama pimpinan dengan institusi pendidikan swasta. Ya.
Jadi kita ingin meningkatkan indeks pendidikan anak Indonesia itu nggak mungkin hanya dilakukan oleh institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau ini kita pakai analoginya bahwa status kesehatan, derajat dan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia ini ya memang sangat terbantu oleh kehadiran rumah sakit swasta yang ada di seluruh tanah air ini. Ya, jadi sekali lagi saya berterima kasih karena kalau kita bicara tentang kesehatan, maka kesehatan adalah hak fundamental, hak dasar yang harus diterima ya, oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, saya dan teman-teman juga menangkap dan merasakan suasana kebatinan yang sama. Kenapa? Karena sebetulnya beberapa hal yang menjadi poin rekomendasi dari Ibu dan Bapak ini sudah sempat menjadi agenda rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Ya. Seperti misalnya ini tarif inasi biji sudah lama naik begitu ya, sudah 3 tahun tidak mengalami kenaikan. Dan waktu itu Kementerian Kesehatan kalau tidak salah sudah mewacanakan IDRG ya, yang dianggap mungkin lebih baik daripada inasi bijis. Ya. Nah, seperti apa perjalanannya ke depan, kita memang masih menunggu ya bagaimana Kementerian Kesehatan melakukan kajian dan kemudian kita meminta update-nya dari perbandingan antara inasi bijis dengan IDRG dan seterusnya seperti itu. Yang jelas kalau kita bongkar datanya ini pimpinan, sebetulnya kalau kita melihat bagaimana kontribusi rumah sakit swasta di tanah air ini luar biasa. Kalau kita bicara tentang rasio tempat tidur, kemudian rasio dokter, rasio perawat, dan kemudian outputnya adalah layanan kesehatan yang diterima oleh seluruh masyarakat, ya nampaknya sebagian besarnya memang disumbang oleh rumah sakit swasta. Ya. Nah, tentu saja yang perlu kita perjelas nanti pimpinan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beberapa hal yang sebetulnya sudah sempat ya kita tanyakan dalam rapat-rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seperti misalnya obesitas regulasi ya. Seringkali ada redundancy antara satu regulasi dengan regulasi yang lain ya. Termasuk juga tidak dilibatkannya pemberi layanan ya pada saat menyusun aturan. Ya, itu juga sempat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu karena biasanya regulasi ini sifatnya given ya. Mereka langsung terima, mereka langsung harus implementasikan. Dan yang juga kita garis bawahi adalah pelaksanaan kris ini. Ini sekarang sudah bulan Maret, April, Mei, Juni ya. Tidak terasa tiba-tiba ya sudah tiba masa tiba waktu Juni 2025. Nah sebetulnya kalau mau mendapatkan data seindah warna aslinya, mumpung Arsy ada di sini pimpinan, kita perlu tanyakan juga seperti apa kesiapan rumah sakit swasta mengimplementasikan kris. Ya. Kenapa? Karena kalau rumah sakit pemerintah itu dapat anggaran ya untuk melakukan penyesuaian sarana prasarana, infrastruktur, ya, saya kok nggak yakin rumah sakit swasta ini mendapatkan insentif, ya. Bahkan dalam beberapa rapat sempat saya tanyakan insentif apa yang diberikan kepada rumah sakit swasta jika mereka mau mengimplementasikan kelas rawat inap standar. Dan yang paling penting, definisi standar ini juga harus kita pertegas lagi. Standar ini yang mana? Standar kelasnya atau semuanya dibuat kelas standar ya, bahwa tidak ada lagi ruangan dengan 2 bed, ruangan dengan 1 bed, atau seperti apa standar ini ya. Jadi nampaknya ini masih jadi PR ya buat kita pimpinan setelah menerima audiensi teman-teman Arsy ya, untuk kita tanyakan lagi, untuk kita kejar lagi ke pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, termasuk juga aturan-aturan BPJS yang juga banyak diperlukan sebetulnya oleh layanan kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita. Ya, begitu banyaknya aturan, kemudian kalau ada yang harus diperbaiki, setelah diperbaiki ada lagi poin yang kedua, diperbaiki poin kedua,
ada lagi poin ketiga begitu, enggak sekaligus gitu ya. Jadi banyak yang diperlukan oleh fasilitas kesehatan terhadap aturan, termasuk juga keterlambatan klaim ya, bagi rumah sakit swasta ini. Dan terakhir, menurut saya perlu sepakat ya, kalau ada hal-hal yang kemudian memang menjadi rekomendasi dari ARSI, nampaknya ini perlu kita jadikan beberapa masukan ya dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu saja mungkin pimpinan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan beberapa hal yang tadi menjadi rekomendasi dan bahkan ditantang oleh Pak Edi, kira-kira kalau ada rekomendasi berikutnya apa yang ingin disampaikan. Saya mencatat apa yang saya katakan oleh Dr. Ihsan itu rekomendasi yang paling jitu dikabulkan. Mudah-mudahan dengan dikabulkannya catatan dan rekomendasi ARSI ini ya berdampak pada semakin baiknya ya, layanan kesehatan yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Demikian dari Pak KDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dengan sedikit nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan segenap anggota Komisi 9 saya hormati, asosiasi rumah sakit swasta yang saya hormati. Barangkali nanti ke depan Pak, biar tidak ada miskomunikasi, tidak ada sultan, panggil aja BPJS-nya dengan asosiasi negeri, rumah sakit negeri dan swasta sehingga tidak terjadi lagi ada pending komunikasi ini situ Pak. Jadi kemarin juga curhati juga di rumah sakit umum. Misalkan ini dari masyarakat kan kalau BPJS kesehatan ke puskesmas dulu, puskesmas sudah dikira rumah sakit umum, terusnya maupun B kan gitu. Tapi kadang-kadang ini dari rumah sakit swasta ini loh Pak, ini apa namanya? Jadi dirujuk ke saya aja, nanti kamu dapat seleksi sekian itu. Makanya sempat Pak ada beberapa rumah sakit itu rumah sakit umumnya kesertaan BPJS-nya hampir 30%. Bayangkan ke swasta, itu salah satu permasalahan lapangan. Terus untuk klaim ini Pak, ya tadi regulasi cepat berubah. Nanti itu aja kita audien bersama dengan BPJS kesehatannya di sini. Jadi clear semuanya. Jangan sampai sudah berjalan, kata sudah klaim, Bapak sudah mendapat salirnya, pembayarannya, atau berlaku surut sudah mengalihkan, jangan seperti itu. Jadi biar clear semuanya Pak, semuanya biar enak. BPJS sudah tahu permasalahan di lapangan. Ternyata verifikator yang di lapangan itu tahunya kan manajemen, tidak tahu teknik, cara teknik juknis juga dan jusnya aspek itu melayani masyarakat ya gitu. Itulah masukan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan satu pertanyaan saja. Gimana atau bagaimana pembinaan ARSI kepada anggotanya? Ini penting saya kira. Karena rumah sakit yang diputus kerjasamanya oleh BPJS itu hampir semuanya itu adalah dari rumah sakit swasta. Tidak ada kerjasama dengan RSUD yang diputus kerjasamanya oleh BPJS. Ini artinya memang di rumah sakit swasta sangat banyak potensi terjadinya fraud atau tanda kutip rumah sakit yang nakal. Ini yang kami dapatkan di lapangan. Saya persilakan Pak Ketua untuk memberikan jawaban. Silakan Pak. Kita tadi menyinggung terkait dengan fraud, saya kira juga menjadi penting untuk kita koreksi bersama. Ya, tentu kami apresiasi atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari ARSI pada siang hari ini, dan ini menjadi fakta lapangan. Ya, fakta lapangan apa-apa yang memang terjadi di dalam proses pelayanan JKN ya di fasilitas kesehatan swasta khususnya ya hari ini. Dan kami juga tentunya tidak menutup mata, memang
ya kita juga tentu banyak menerima laporan ya, karena kami juga turun ke lapangan juga ke daerah pemilihan dan lain sebagainya, sama sebenarnya ya, banyak sekali keluhan-keluhan yang juga disampaikan oleh teman-teman dari sarana Vaskes ini ya, terkait dengan sistem klaim dan lain sebagainya, yang tentunya rekomendasi dari RC ini menjadi penting. Nanti mungkin kami Komisi 9 akan bahas lebih lanjut ya, dengan baik Kementerian Kesehatan maupun juga dengan BPJS Kesehatan sendiri ya, karena memang permasalahan BPJS Kesehatan ini ya tadi sudah banyak lah saya kira disinggung ya oleh Bapak Ibu anggota, walaupun mungkin ada kecurigaan tadi, bukan kecurigaan ya, kemungkinan besar gitu ya, terkait dengan kondisi keuangan ya, kita juga harus mengakui bersama ya, utilitas yang begitu besar dengan iuran yang hari ini juga ditetapkan, sebenarnya gapnya juga cukup jauh ya. Bapak Ibu tentu sebagai pelaku dan juga sebagai yang memiliki sarana fasilitas kesehatan juga pasti akan juga sama gitu ya, artinya memahami kondisi seperti ini ya. Tapi kami juga ya meminta, saya kira tadi yang sudah disinggung oleh Pak Yahya, bahwasanya juga kita sama-sama bertanggung jawab sebenarnya gitu ya atas keberlanjutan program JKN ini, yang sama-sama kita tahu ini program sebenarnya benar-benar memberikan manfaat ya kepada masyarakat, dan juga tentunya ya tidak menghilangkan peran tentunya dari Bapak Ibu semua sebagai fasilitas kesehatan yang ada. Apalagi tadi disampaikan 67% rumah sakit itu adalah swasta ya, dimiliki oleh swasta dibandingkan dengan yang disediakan oleh pemerintah ya, sehingga keberhasilan program JKN sangat-sangat bergantung dari peran Bapak Ibu semua ya di lapangan. Tapi kami juga meminta sekali lagi juga apa yang disampaikan oleh Pak Yahya, benar, pembinaan itu juga penting ya terhadap mungkin anggota dari RC sendiri yang kami juga banyak gitu ya mendapatkan keluhan dari masyarakat ya terkait dengan pelayanan, ataupun juga terkait dengan temuan dari KPK yang memang juga sudah menyatakan gitu kan adanya potensi fraud, dan ini nggak cuma sekali, saya kira ya dari tahun 2017 sudah ada pernyataan ya dari KPK yang menemukan adanya fraud atas klaim BPJS di rumah sakit ya sampai terakhir tahun lalu kalau nggak salah di 2024 ya, dan saya kira ini menjadi pembenahan ya, menjadi koreksi bersama Bapak Ibu sekalian yang ada di RC ya, jangan sampai juga ya mencederai yang fungsi utama daripada rumah sakit ya sebagai lembaga badan usaha, tapi badan usaha juga yang profit orientednya tetap ada, tapi juga fungsi sosialnya juga kan tetap perlu dijalani. Karena kan juga ada beberapa gitu bahkan rumah sakit yang bahkan terancam tutup kalau nggak bisa kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kayak kan aneh gitu ya menurut saya, kok jadi malah bergantung nih dengan BPJS Kesehatan gitu. Ini kan juga saya kira perlu ada mitigasi lah terkait hal tersebut. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya saya silakan. Baik, terima kasih pimpinan Dewan. Mungkin saya coba menjawab satu persatu, mungkin nanti teman-teman juga bisa menambahkan gitu ya. Yang pertama mungkin terkait keberadaan asuransi kesehatan swasta yang tadi disampaikan. Memang teman-teman di asuransi swasta juga kelihatannya mereka juga sudah klaimnya itu cukup tinggi ya, klaimnya cukup tinggi. Jadi terus terang di
teman-teman rumah sakit itu tadi disampaikan bahwa rumah sakit memang tergantung dengan BPJS karena pasien itu mungkin kalau di daerah itu udah lebih dari 85% adalah pasien BPJS karena UHC-nya kan mungkin sudah lebih dari 94%. Jadi memang itulah yang kami hadapi. Makanya kami tadi sangat tergantung ke BPJS kesehatan. Kecuali mungkin di perkotaan nih masih ada kemungkinan di asuransi kesehatan swasta. Untuk OOP sendiri, untuk out of pocket gitu, mungkin kalau rawat jalan mereka mau tuh untuk bayar sendiri gitu ya. Tapi kalau rawat inap ya biasanya memang mereka memanfaatkan fasilitas BPJS gitu ya. Nah, kami harapkan dengan asuransi swasta ini nanti mungkin COB-nya di PMK 3 tahun 2023 bisa berjalan dengan baik, tentunya akan sangat membantu cash flow di rumah sakit. Berikutnya lagi terkait keberadaan rumah sakit swasta yang di daerah-daerah, bagaimana kolaborasinya dengan RSUD. Terus terang memang kami di rumah sakit swasta di daerah tentunya kami juga sangat tergantung sebetulnya sama teman-teman sejawat di RSUD gitu ya. Jadi mungkin harapan kami kalau Pak Menkes ada program misalnya spesialisasi ataupun percepatan untuk spesialis, mungkin kami harapkan mungkin ada peran juga di situ para dokter-dokter swasta yang di daerah-daerah tertentu mungkin diberi kesempatan juga gitu loh untuk ngambil spesialis, tapi mungkin nanti mereka kembali ke sana gitu ya. Nah ini kami harapkan memang kolaborasi dengan teman-teman di daerah juga ini penting. Mohon maaf kadang-kadang kan kami memang ya rawat jalan ataupun rawat jalannya bisa mungkin lebih dari 10 jam buka. Mungkin kalau di RSUD mungkin sampai siang, tapi kami kan pagi sore itu buka gitu loh. Nah ini kami harapkan juga membantu untuk akses dari para pasien untuk bisa berobat ke kami. Berikutnya lagi regulasi yang cepat berubah. Contoh saja mungkin yang beberapa bulan lalu kami itu terus terang beratnya. Misalnya begini, kami di rumah sakit swasta itu harus memenuhi kriteria 10%-nya itu harus ICU. Ya. Dan dari ICU itu sekitar dari 10% itu 7-nya itu harus mempunyai ventilator. Padahal rumah sakit di daerah untuk pasien-pasien ICU itu masih kecil gitu. Nah bayangkan rumah sakit kami yang tadinya punya ventilatornya 2 atau 3, karena harus memenuhi regulasi itu dia harus beli nambah 4 atau 5 ventilator. Ventilator itu tidak murah, bisa 500 juta lebih gitu. Padahal jadi kami harus investasi sesuatu yang belum tentu dibutuhkan di lapangan. Nah ini yang kita harapkan ke Kementerian, ya Indonesia kan tidak hanya Jabodetabek gitu di daerah untuk memenuhi kriteria itu gitu. Nah ini kan berat gitu. Nah ke depan juga kan mungkin nanti katanya rumah sakit itu ABC ini mau dirubah berdasarkan kompetensi. Nah hati-hati juga kalau berbasis kompetensi. Nah mohon maaf di daerah kan belum tentu nanti 4 spesialis dasar itu mungkin lengkap di situ gitu ya. Akhirnya mungkin kompetennya turun, akhirnya pembayarannya juga turun. Nah ini kan sangat-sangat menghambat gitu, sangat mengganggu untuk teman-teman di rumah sakit. Jadi kami berharap regulasi apapun yang akan dikeluarkan tentunya tidak tujuannya harusnya memang meningkatkan mutu dan akses gitu. Jangan sampai nanti ini juga membuat kami teman-teman di fasilitas kesehatan itu tidak mampu untuk memenuhi dari regulasi tersebut. Nah terus terkait pending plan, memang kami terus terang ARSI itu melakukan survei terhadap 241 rumah sakit yang mengembalikan survei itu gitu ya. Itu di bulan Oktober, November, Desember itu variasi. Jadi kalau dirata-ratakan yang terpending itu bisa lebih dari 20%. Ya, itu kenyataannya memang seperti itu ya. Nah, berapa lama pending itu berproses lagi? Biasanya baru bulan depannya lagi pending itu diproses gitu. Kalau masih pending lagi bulan depannya lagi, karena kita tahu memang petugas BPJS juga yang untuk verifikasi ini terbatas.
Penyebabnya memang ada administrasi, misalnya memang ada ketidaksesuaian atau mungkin berbeda pendapat antara kami di rumah sakit dengan di BPJS. Terus dampaknya seperti apa? Dampaknya memang terus terang yaitu sangat mengganggu cash flow dari teman-teman rumah sakit. Kalau cash flow-nya terganggu, tentunya kami juga dalam membeli obat, dalam memelihara alat-alat kesehatan, tentunya ini akan berdampak gitu. Berikutnya lagi terkait dengan mungkin kelas standar gitu. Terus terang memang saya menganggap bahwa dari Kemenkes dengan BPJS ini menurut saya agak berbeda nih pandangannya, menurut hemat kami ya. Dari Kemenkes seolah-olah kelas standar tuh semuanya 4 gitu ya, dan dibayarnya 1 gitu loh. Tapi kalau saya tanya ke BPJS, ya mungkin ya standar, ada yang standar 4, ada yang standar 3, ada yang standar 2 gitu. Sehingga mungkin iurannya tetap gitu ya, ada iuran kelas 1, 2, dan 3 gitu. Nah ini yang sampai sekarang yang nanti akan terimplementasi di Juli, kami ini nggak tahu gitu ya. Bagaimana kesiapan dari rumah sakit? Saya beberapa minggu yang lalu nih ada teman dari Jogja, Dok, masih ada di rumah sakit kami oksigennya itu belum sentral gitu ya, oksigennya masih pakai tabung gitu ya, ada yang begitu gitu ya. Terus dari 100 tempat tidur kalau saya penuhi berubah menjadi 80 tempat tidur gitu ya, karena mereka mungkin tidak mampu membangun, sedangkan kalau merenovasi tentunya biayanya sangat mahal gitu. Nah jadi menurut hemat kami gitu ya, jadi tadi kejelasan nanti tarifnya bagaimana gitu ya, terus pembayarannya bagaimana, ini juga penting bagi kami sebagai pelaku di lapangan. Nah ini kami harapkan mungkin nanti ada ketegasan dari awal gitu ya. Nah berikutnya lagi tadi memang obesitas regulasi ya, terus terang memang regulator dalam pelayanan ini sebetulnya kan memang di Kementerian Kesehatan ya. Nah ini Kementerian Kesehatan ini beberapa regulasi yang sudah keluar, yang ya tadi misalnya medical record ya, medical record akhirnya mungkin beberapa teman kami memenuhi itu, tapi kan waktu itu kan tahun 2022, akhir 2022 harus terpenuhi gitu ya. Nah ini kan tidak mudah gitu ya bagi kami ya, karena banyak kami di rumah sakit di daerah itu tentunya mengalami hambatan-hambatan tertentu gitu. Jadi dalam hal regulasi tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita persiapkan. Terus bagaimana pembinaan RC terhadap anggota? Kami terus terang, kami di pusat juga setiap regulasi itu kita ajak regulator untuk diskusi gitu ya. Terus juga kami juga ajak teman-teman ketua cabang juga untuk bisa mampu mensosialisasikan ke anggota-anggotanya. Malahan kami mungkin di cabang itu bagaimana kami bisa berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatannya, dengan BPJS-nya, dengan organisasi profesinya. Beberapa minggu yang lalu saya salut untuk Yogyakarta. Di Yogyakarta tuh mana kepala dinasnya tuh aktif berperan membantu. Kalau ada keluhan dari kami dari Vaskes, mereka panggil BPJS-nya, diskusi dengan dinasnya apa masalahnya, karena yang kita layani adalah masyarakat di sekitar situ, bukan hanya kepentingan kami rumah sakit saja, tentunya adalah kepentingan masyarakat yang ada di sekitar situ. Pembinaan kita lakukan Pak Ketua. Jadi kita juga menghimbau untuk jangan sekali-kali fraud. Kalau fraud memang kami juga tidak bantu, tapi kalau misalnya masalah persepsi, diagnosa dan lain-lain, tentunya kami juga bekerja sama dengan ID, dengan PPNI dan sejawat yang lain, kita berusaha mencari jalan jalan titik temu. Tapi kami harapkan tadi, karena rumah sakit ini banyaknya di kabupaten, maksud saya peran dinas kesehatan, peran kepala cabang BPJS di situ dan organisasi profesi dan Vaskes ini kami harapkan ada kesinambungan. Jadi supaya kalau ada keluhan dari Vaskes, dari pasien itu bisa diselesaikan di situ. Nah harapan kami sih seperti itu. Jadi
tidak ada lagi pending sampai lama, tidak ada lagi sampai terjadi fraud, karena saya yakin dari Dinas Kesehatan juga ada pembinaan ke lapangan gitu ya. Dan kami juga dari asosiasi tentunya melakukan pembinaan ke teman-teman di rumah sakit. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, saya kira jawabannya sudah jelas. Memang biasanya begini Pak Ketua, itu pelanggaran fraud yang dicari Komisi 9 untuk diminta bantuan supaya menekan tanda kutip BPJS Kesehatan. Itu banyak. Saya itu sudah 5 diminta tolong yang sudah fraud. Ada yang bisa dibantu, ada yang tidak bisa dibantu. Kemarin terakhir di Pekanbaru, karena sudah parah, saya diskusikan dengan kepala BPJS Kesehatan setempat, tidak bisa dibantu karena sudah parah fraudnya, sehingga dibekukan kerjasamanya diputus. Jadi semacam ini menurut saya mungkin suatu saat nanti perlu ada rapat gabungan ini, ya kan, antara rumah sakit swasta, rumah sakit daerah, dengan rumah sakit vertikal, dengan BPJS Kesehatan, dan mungkin juga dengan Kementerian Kesehatan, supaya ada satu frekuensi, terutama menerapkan kelas minimum standar. Saya kira begitu ya Pak ya. Jadi dengan jawaban sudah selesai, maka selesai sudah acara kita pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Demikian rapat saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Kemarin dari 500 kali ternyata pergi, akhirnya investasi yang di situ tuh mangkrak gitu. Mungkin ini yang kami harapkan ada jangka waktu. Silakan mungkin teman-teman. Terima kasih Pak Ketua. Saya hormati Bapak Ibu pimpinan Dewan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya dari Ketua ARSI Cabang PI atau Yogyakarta. Jadi mungkin sedikit gambaran Pak Ketua, Bapak Ibu pimpinan. DIY ini ada 5 wilayah. Ada daerah yang mudah jangkauannya, tapi ada wilayah yang Kulon dan juga Gunung Kidul. Nah, jadi kita menghadapi situasi rumah sakit yang mudah akses peserta BPJS mau ke sana, tetapi juga ada yang mau mengakses pelayanan kesehatan itu sulit sekali. Nah, Bapak Ibu pimpinan, situasi sekarang itu teman-teman rumah sakit sangat kebingungan ini Bapak Ibu pimpinan. Kris itu yang ditangkap oleh kita yang ada di rumah sakit akan berlaku di 1 Juli. Data terakhir harus diupload di 30 Maret. Dan kita harus investasi besar sekali. Karena prosesnya berbeda. Proses bisnisnya ini menentukan hidup matinya rumah sakit. Misalkan Pak Ketua, saya kasih contoh salah satu. BPJS itu menutup atau menghentikan akses kerjasama BPJS karena tidak terpenuhi satu ventilator yang diputuskan sendiri tanpa ada kesepakatan, tanpa ada regulasi. Ketika rumah sakit tidak bisa memenuhi, langsung diputus. Kebetulan rumah sakit itu rumah sakit IPD. Dia solidar, punya seorang dokter, dan itu berjuang itu sudah puluhan tahun di Yogyakarta. Jadi sebelum ada BPJS dan sebagainya, itu rumah sakit sudah ada. Tiba-tiba di akhir tahun mau MOU kembali, MOU, rekredensialin, diminta 1 ventilator. Ketika tidak dipenuhi 1 ventilator, diputus. Muncul pertanyaan, ini aturannya dari siapa? Kenapa muncul aturan ini? Dan ini terjadi terus-menerus Pak pimpinan. Setiap tahun kebijakan ada tambahan fasilitas, sarana prasarana, SDM, Satpas yang tidak sedikit. Tolong ini dibenahi kalau masih mau lanjut MOU dan sebagainya. Kita mengakui bahwa dengan BPJS ini memberikan bentuk kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat. Dan saya paham bahwa situasinya saat ini yang paling memungkinkan untuk menurunkan pembiayaan untuk bisa berkesinambungan BPJS ini ke depan itu dikejar lewat fraudnya. Kalau saya membaca NHS kemudian dari Amerika dan juga dari Inggris, angka fraud rata-rata itu 3-10%. Tetapi situasinya mereka itu kalau di luar negeri pelayanannya itu tidak sehebat di Indonesia kalau saya bilang. Jadi BPJS itu luar biasa. Karena BPJS itu tidak ada pembatasan sama sekali. Tidak ada batasan sama sekali. Semua kasus, semua diagnosa itu semuanya bisa digunakan dan bisa diklaim. Di luar negeri itu tidak sehebat di Indonesia.
sehingga saking hebatnya tidak memberikan ruang untuk asuransi swasta itu bisa hidup. Ini saya bisa buktikan, banyak rumah asuransi komersial yang banyak kolaps, padahal itu memberikan sumbangan yang luar biasa juga untuk pajak kepada negara. Kenapa tidak bisa hidup? Karena preminya itu lebih rendah daripada klaimnya. Kenapa preminya turun? Karena banyak yang tidak bisa diakses. Karena semua institusi diwajibkan untuk bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketika diminta semuanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan mampu mengklaimkan semua, asuransi komersial tidak bisa hidup, Bapak Ibu pimpinan. Padahal situasinya ketika tidak bisa hidup, negara sebenarnya sudah akhirnya menurun juga. Bapak Ibu pimpinan, kalau saya simpulkan, kita itu butuh kepastian regulasi saat ini, Bapak Ibu pimpinan. 30 Maret ini kepastiannya, kris itu akan berjalan seperti apa? Kalau saya pulang nanti saya ditanya sama teman-teman rumah sakit anggota, karena di Jogja itu ada 82 rumah sakit, 61 itu rumah sakit swasta anggota saya. Dan setiap satu ruangan atau satu PT itu kita menaksirkan kira-kira perlu renovasi yang membutuhkan 1,7 M untuk fasilitas sarana prasarana kelas standar. Yang dimana kita di dalam dunia usaha itu perlu kepastian bisnis. Akan standarisasi kelas, masih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau sudah tidak ada kelas. Kalau tidak ada kelas, cuma ada single kelas, namanya kelas standar. Kalau mau COB nanti namanya upper class. Jadi nanti naik. Selisihnya akan ditanggung oleh asuransi komersial yang kedua. Ada ruang untuk hidup, itu yang dimaukan oleh BPJS sama Kementerian Kesehatan. Kalau umum, maka menjadi selisih. Ini ada ruang. Hanya saja, kalau dengan waktu yang sangat pendek sekali, di periode ini 30 Maret kita suruh menginputkan data terakhir, kemudian regulasinya tidak jelas, akan single class atau single premi. Dan saya mewanti-wanti Pak Pimpinan, kalau single class bisa dibayangkan kemungkinan preminya di antara kelas 3 dan kelas 2, Bapak Ibu Pimpinan. Maka bisa saya yakinkan bahwa jumlah premi yang masuk atau iuran akan menurun. Sedangkan klaim yang dibayarkan kepada rumah sakit ini kita nggak ngerti nanti dibayarkan seperti apa. Karena yang menakuti kami, nanti rujukan akan bilang, rujukan berjenjang akan bilang. Kalau kelas masih ada 1, 2, 3, rujukan berjenjang kemungkinan masih ada. Karena nanti akan dirubah menjadi rujukan berbasis kompetensi. Ketika tidak jelas aturannya, kami khawatir mana kompetensi yang dasar, kompetensi yang madya, kompetensi yang utama, kompetensi yang paripurna. Jangan-jangan kita semua karena capital budgetnya itu sedikit, preminya turun, kita didasari semua, kan begitu. Mohon maaf, maka otomatis situasinya kita sudah invest besar, kita memiliki ekspektasi yang besar juga untuk bisa kelangsungan CKN ini dan juga dalam memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat. Tapi pada akhirnya brand BPJS itu untuk yang nggak mampu, kan begitu. Brand BPJS turun, rumah sakit juga berisiko kolaps karena ketika di waktu yang pendek ini mereka akan merencanakan untuk pinjaman. Ketika pinjaman ini sudah terjadi, tetapi ternyata malah justru klaimnya turun dan sebagainya, maka bisa saya mungkinkan di Jogja itu saya bisa melihat kalau ini dilakukan secara mendadak, tiba-tiba 20% anggota saya itu kolaps. Kalau kolaps kemudian bagaimana? Nah, saya berharap dari adanya kehadiran saya di sini mewakili Yogyakarta, ada harapan bahwa kebijakan itu tidak saat-saatnya tiba-tiba berubah. Seperti yang disampaikan oleh Ketua ARSI Pusat. Review kelas itu kita nggak ngerti naskah akademiknya. Kenapa kok harus 10% ICU, di mana 70%-nya intensif ICU itu harus ada ventilator. Yang dulunya rumah sakit tipe D itu cukup hasil itu saja. Tiba-tiba harus invest yang sangat besar dalam waktu yang mohon maaf. Saat ini ditetapkan di survei 3 hari kemudian, ketika hasil survei itu tidak sesuai, maka pembayarannya akan diturunkan. Meskipun situasi kelas rumah sakit berdasarkan izin operasional rumah sakit masih tipe B atau tipe C,
tetapi status pembayarannya oleh BPJS Kesehatan itu sudah di kelas di bawahnya karena tidak memenuhi regulasi yang, mohon maaf, regulasi ini kita nggak ngerti naskah akademiknya, kita tidak mengerti landasannya, dan cuma surat edaran dari Kementerian Kesehatan saja. Saya mohon kearifan dari para pimpinan Dewan di sini untuk bisa membantu kami untuk kita bisa tetap memberikan kontribusi yang terbaik kepada masyarakat dan negara. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira cukup ya. Ada lagi? Sampaikan masalah dari dokter itu kepada Kementerian Kesehatan atau dari BPJS. Kalau belum, yang tadi itu Pak Bima, tolong dituliskan aja gitu. Karena tadi kami sebenarnya kalau kita ketemu duluan baru tadi mungkin kami menyampaikan langsung. Sebelum ini kan kami bertemu dengan dan ini juga nanti dampaknya kan juga akan pada seluruh pekerja yang ada di rumah sakit. Karena tadi kami juga bertemu dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi mungkin tertulis saja masalah-masalah seperti ini. Kami tadi mencatat tapi tidak keburu untuk ini, mungkin lebih enak dengan bahasa dari itu dan kalau itu masalah nanti mungkin bisa kami sampaikan. Itu sangat tidak sekali. Terima kasih banyak. Kalau masalahnya sudah sama, saya kira nggak perlu tanya. Sama atau beda? Beda. Saya kira kasih dua lagi ya. Karena saya kira Pak Ketua sudah cukup tadi ya. Saya Berbijato dari Ketua Kompartemen CKM Asri Semarang dan sekitarnya, sekaligus saya adalah anggota Kompartemen CKM untuk pengurus Persi wilayah Jawa Tengah. Saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Ibu anggota Dewan yang terakhir tadi mengenai claim pending. Ini hanya contoh saja. Saya tadi tidak sampai 3 menit. Contohnya adalah penggunaan ventilator di ICU. Regulasinya ditentukan oleh BPJS itu tanggal 23 Desember, tapi diberlakukan mulai 1 Desember. Dengan seperti itu saja kita sudah diklaim pending. Itu ada satu rumah sakit 3,5 miliar di Jawa Tengah, ada yang hampir 3 miliar. Itu sudah sekitar 20%. Itu contoh saja. Nah, ini menjadi kekhawatiran karena dasar BPJS menerapkannya adalah regulasi tentang penggunaan ventilator itu dari PMPK tahun 2022. Nah, kalau ini kemudian ditarik lagi ke sampai ke tahun 2022, ini tentu akan sangat memberatkan rumah sakit. Nah, di mana tanggung jawab ventilator selama ini meloloskan. Jadi regulasi kami mohon tidak diberlakukan surut. Itu satu contoh. Yang kedua adalah tentang pneumonia. Pneumonia harus ada pemeriksaan dan PMPK-nya sudah diberlakukan mundur. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran kami dalam pelayanan CKM ketika pemberian pending didasarkan pada regulasi yang begitu diberitakan diberlakukan surut. Kami mohon agar hal seperti ini bisa dibantu oleh Komisi 9 sehingga BPJS dalam tanda kutip tidak menggunakan regulasi-regulasi sebagai dasar klaim pending ini dengan cepat-cepat dan tanpa mau peduli. Karena kalau pasien mau dipasang misalnya ventilator karena gawat, ya mungkin kita akan periksa BCA dulu. Periksa BCA itu tidak mudah, pasalnya belum legal. Begitu kita pasang, kita selamatkan, klaimnya tidak bisa diterima karena belum ada BCA sebelum ventilator. Nah, ini teknis medis seperti ini tidak mau tahu. Jadi kami mohon hal ini nanti bisa dibantu. Demikian, terima kasih. Terima kasih dari Semarang. Masih ada lagi? Satu lagi terakhir ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Mungkin tadi yang tentunya dari kami ada tambahan, khususnya yang saat ini menjadi isu nasional mungkin ya. Jadi sebentar yang tak persyaratan PDA itu apa kan beberapa yang pemeriksaan PDA itu dan gas analisa gas darah. Jadi ketika seorang gagal nafas mau dipasang ventilator harus diperiksa BPA dulu. Itu dasar untuk klaim. Tanpa itu berbisa Pak. Nah, sementara ini kalau kita dokter tidak perlu BPA langsung digarap. Nah ya, kalau kita periksa BPA cari untuk mengambil darah dari darah arterita itu sulit, tidak mudah. Kita harus mengambil butuh waktu. Nah kalau kita mengurusi supaya klaimnya ini bisa diterima, ya pasti Pak. Pak pimpinan, iya baik, kita perhatikan ya, kita catat ya.
masukannya. Silakan Bu yang terakhir. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua dan teman-teman dari ASI Cabang Jogja dan Semarang. Tentunya yang perlu kami sampaikan di sini, saat ini isu dari divisi dari BPJS Kesehatan, banyak aturan-aturan dari BPJS Kesehatan yang sangat mengganggu dan kendala, khususnya yang berdampak terhadap masyarakat. Salah satu adalah pembatasan pelayanan Bapak Pimpinan. Pembatasan pelayanan salah satu yang saat pelayanan operasi katarak. Dalam hal ini juga akan mengganggu dan hal ini tidak sesuai sejalan dengan tujuan JKN. Jadi saat ini pembatasan operasi katarak dan juga pembatasan pelayanan yang lain itu sangat mengganggu kami, khususnya akan terjadi konflik antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini mungkin kami mohon dukungan dari DPR RI bagaimana untuk mengatasi dan bagaimana mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang khususnya itu berdampak terhadap mutu pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua terkait dengan audit klaim. BPJS selalu menyatakan bahwa saat ini banyak lembaga yang melakukan audit klaim terhadap biaya yang sudah dikeluarkan kepada vaskes ya. Tentunya yang mengganggu kepada kami ini adalah pengembalian klaim uang ya setelah pasca audit. Padahal dalam hal ini proses verifikasi klaim ini sudah dilakukan oleh verifikator BPJS yang sudah kompeten. Tentunya ini menjadi gangguan kepada kami karena audit ini adalah proses pelayanan yang sudah kita berikan kepada pasien. Bisa setahun yang lalu seperti itu. Nah ini kadang-kadang rumah sakit harus mengembalikan uang dan uang itu pun sudah digunakan untuk operasional seperti itu. Nah kiranya untuk kesetaraan dan keseimbangan hubungan kerjasama BPJS sakit, tentunya dalam hal audit klaim ini apakah juga harus dibebankan kepada BPJS Kesehatan karena dengan adanya fakta integritas dan juga tanda tangan kedua belah pihak yang tanggung jawab mutlak dan berita kesepakatan verifikasi ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya berkas yang sudah kami serahkan itu sudah clear dengan berita acara di tanda tangan kedua belah pihak. Nah ini mohon kiranya dalam perjanjian kami memang sudah perjanjian kerjasama itu sudah dikawal oleh perhimpunan rumah sakit. Tapi tentang masalah audit ini menjadi hambatan karena belum disetujui oleh BPJS terhadap klausul itu dimasukkan di dalam BKS. Nah ini kami berharap dukungan kepada DPR terkait pengembalian dana dari rumah sakit kepada pasca audit klaim dari BPK ataupun lembaga lainnya itu juga dibebankan kepada dua belah pihak karena sudah disepakati. Izin pembinaan sidang terkait bagaimana solusi terkait dengan defisit BPJS ini, salah satunya adalah COB, asuransi komersial yang saat ini ingin bekerja sama terhadap program COB ini perlu diberikan ruang sehingga bagi peserta yang mampu itu bisa juga dengan COB ini bisa menerima manfaat yang memang sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada asuransi komersial. Tentunya COB ini walaupun sudah ada peraturannya, ini belum bisa diterapkan, diimplementasikan. Bahkan harus sangat menunggu kebijakan dan regulasi yang tentunya dapat membantu mengatasi solusi-solusi defisit ini, Pak Ketua. Jadi itu, dan yang terakhir masalah pending claim ini kami ingin sustain dan berharap program JKN ini terus berjalan karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi pending claim ini sangat sekali mengganggu bagi rumah sakit swasta. Tentunya tadi data BPJS 5% karena ini disamaratakan data seluruh Indonesia. Tapi data kami adalah data real dari yang kami dapatkan dari rumah sakit yang mohon menjadi pertimbangan pending claim ini bisa difasilitasi untuk bisa diselesaikan sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjaga mutu layanan. Itu saja Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih atas audiensi ini. Kami berharap suara kami mudah-mudahan dapat menjadikan dikabulkan untuk disampaikan kepada pihak-pihak pemangku kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masukan dan catatan sudah kita tampung dan kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan. Memang idealnya harus ada rapat bersama. Ya kan, itu jalan keluar saya kira. Jadi ada
ARSI, ada SADA, ada Rumah Sakit Vertikal, ada Kementerian Kesehatan, ada BPJS Kesehatan. Sehingga langsung jawabannya tidak tertunda-tunda. Karena di lapangan banyak sekali masalah yang ditemui. Kami juga mendapatkan keluhan dari beberapa rumah sakit ketika terjun ke masyarakat dan ketika kita kongres dan prospek. Saya kira itu ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disadur. Dia tetap maunya yang bahasanya jadi. Iya. Kalau yang itu 21 juta sedangkan ininya beda. Tetapi Kalau ini dari sini, tapi yang sudah pembuluh darahnya aplikasi.